Dinamika sistem politik dakwah di Indonesia. Berikut adalah kelompok kami dan materi yang akan kami jelaskan. Pengertian dinamika politik. Yang pertama yaitu dinamika. Menurut Wildan Zulkarnain, pengertian dinamika adalah sesuatu hal yang diberi dorongan berupa tenaga kekuatan sehingga mampu berpindah tempat dalam arti bergerak serta berkembang. Yang kedua yaitu politik. Menurut beberapa tokoh, politik diartikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Azad, politik adalah menghimpun kekuatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan, mengawasi dan mengendalikan kekuatan, dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan institusi lainnya. B. Yaitu pandangan Abdul Ghani. Politik adalah seni tentang yang mungkin dan tidak mungkin. Seringkali politik diartikan sebagai mass forming and mass unwinding, atau politik adalah pembentukan dan penggunaan kekuatan. C. Yaitu menurut Brunschilli, politik sebagai politik is more an art sense and to do with the physical conduct or guidance of the states. Politik lebih merupakan seni daripada ilmu tentang pelaksanaan tindakan dan pimpinan atau praktis negara. D. Yaitu menurut Lowenstein, politik is next others all there comes the much, atau politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan. Dalil berpolitik dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik atau siyasah, yaitu bahwa berpolitik atau siyasah itu bermakna adalah mengurusi urusan masyarakat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat di atas bahwa politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum, atau aktivitas dan informasi. Jadi, dinamika politik adalah gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Materi yang selanjutnya adalah pengertian dakwah. Pengertian dakwah yaitu berasal dari bahasa Arab yakni da'adiyatu atau dakwah dari bentuk isim masdar dari du'a, mempunyai arti ajakan, seruan atau panggilan. Nah, tujuan dakwah ini ada memanggil kita untuk kepada syariat kita. Kemudian yang kedua adalah untuk memecahkan persoalan hidup, baik persoalan hidup perseorangan ataupun berumah tangga, berjemaah, bermasyarakat, bersuku bangsa, bernegara, dan berantar negara. Hamka menyebutkan bahwa dakwah harus menjadi gerakan yang hidup dalam masyarakat muslim. Dakwah mempunyai peran perbaikan umat melalui proses penyadaran masyarakat untuk kembali kepada kebenaran dan keagungan ajaran Islam, sehingga menjadi masyarakat yang lebih baik. Kemudian, dinamika politik dakwah. Dakwah dan politik mempunyai kaitan yang kuat dalam Islam sebagai wasilah terhadap proses perbaikan umat. Tidak dinafikan bahwa untuk mengentaskan umat Islam dari sekian banyak permasalahannya yang begitu kompleks, perlu kepada penanganan yang tepat dan terorganisir dengan baik. Dakwah mempunyai peran perbaikan umat melalui proses penyadaran masyarakat untuk kembali kepada kebenaran. Sedangkan peran politik adalah proses perbaikan dari atas dengan melakukan reformasi birokrasi, perbaikan sistem dari undang-undang yang menunjukkan keberpihakan terhadap terlaksananya hukum-hukum Islam. Memperjuangkan syariat Islam melalui politik adalah dengan melakukan reformasi undang-undang dari sistem jahiliyah kepada undang-undang yang berdasarkan syariat atau hukum Islam. Yang semuanya ini nanti tidak akan terlaksana tanpa memperbaiki pemahaman para pembuat undang-undang itu sendiri dengan melalui dakwah. Tujuan kebijakan dakwah. Jika dakwah dilakukan melalui politik, maka orientasinya adalah berbagai keuntungan dan kebaikan untuk masyarakat dan mendapat ridho Tuhan. Jika seorang berdakwah melalui politik lalu memperoleh jabatan dan kekuasaan tertentu, maka hal ini adalah amanah dan semata-mata untuk memperluas kawasan dakwah. Jabatan dan kekuasaan dipahami sebagai pemberian Tuhan dan bukan hasil dari sebuah kontrak politik dan berbagai bentuk kesepakatan lainnya. Politik memerlukan dakwah karena dengan dakwah politik dapat jadi dikdaya dalam bingkai etika dan moral. Di sini kekuasaan politik menjadi tujuan utama berdakwah. Akibatnya, kebijakan dan arah
perjuangannya dapat tiba-tiba berubah sesuai dengan dinamika politik yang ada agar cita-cita politik yang bersangkutan dengan berada di lingkungan kekuasaan mendapat simpati masyarakat, termasuk hal lain yang mengkokohkan kepentingan politiknya dengan kendaraan dakwah. Selanjutnya adalah dinamika politik dakwah di Indonesia. Dakwah dan politik merupakan hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam usaha perbaikan umat. Kerjasama yang baik antara keduanya adalah keniscayaan solusi bagi setiap usaha memperbaiki keadaan umat Islam. 1. Islam dan politikus dalam konteks ke Indonesia. Pada kaitannya dengan wilayah politik, Islam dalam aplikasi sosiologisnya kadang mencerahkan sejarah dan peradaban atau sebaliknya menggelapkan. Islam ini seperti agama-agama yang lain dan narasi besar lainnya. Islam bisa menjadi energi untuk humanisasi atau dehumanisasi. 2. Perkembangan politik Islam di Indonesia. Yang pertama ada masa prakemerdekaan, yaitu ketika Belanda ini yang berada di Indonesia beralih motif dari kepentingan ekonomi, jual beli menjadi kolonialisasi, yaitu sekitar abad 17 dan 18. Hal ini memunculkan berbagai reaksi dari penduduk pribumi. Yang kedua ada masa Orde Lama. Adanya paham nasionalis sekuler yang digagas oleh Soekarno dan teman-temannya tidak lepas dari hambatan dan berbagai macam pertentangan. Kemudian adanya perdebatan mengenai perumusan Pancasila sila pertama adalah salah satu dari hambatan dan perdebatan yang terjadi pada masa Orde Lama. Selanjutnya adalah masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah periode antagonistik 1966 sampai 1985, yaitu terdiri dari dua babak. Yang pertama yaitu hingga tahun 1981 dan babak kedua dari periode ini 1981 atau 1982 sampai 1985. Kemudian periode kedua adalah periode akomodatif 1985 sampai 1998. Di periode ini, pemerintah menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam.